Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita lanjutkan taklim. Kita masuk kepada bab ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin, itu tentang mana tadi kebuka. Kita bacakan saja ya. Hadis ke-8 tentang bertindak lurus. Abang masuk bang, duduk bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertindak luruslah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Surat Hud ayat ke-112. Ayo anak-anak duduk, anak Balkis, abang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua, kemudian mereka itu bertindak lurus, berpendirian teguh, abang duduk bang, Balkis duduk, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, jangan kau semua takut dan jangan pula berduka cita, dan terimalah berita gembira memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu semua. Kami Allah menjadi pelindungmu semua dalam kehidupan dunia dan pula pada hari kemudian. Balkis, anak-anak duduk ya, dengar Nabi ini. Balkis itu duduk. Tertib ya, duduk ya abang. Balkis, duduknya manis ini di depan. Hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Surat Fussilat ayat 30-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua, kemudian mereka bertindak lurus, berpendirian teguh dalam kebenaran, maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa berduka cita. Merekalah yang dapat menempati surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa-apa yang mereka lakukan. Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Kemudian ya, hadis ke-85 dari Abu Amr. Ada yang mengatakan namanya Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, saya bertanya, ya Rasulullah, duduk. Ya Rasulullah, katakanlah padaku dalam Islam tentang suatu ucapan yang saya tidak akan menanyakan lagi pada seseorang selain Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian bertindak luruslah, berpegang teguhlah pada kebenaran. Maksudnya bertindak lurus ialah kalau kita telah mengaku beriman
pada Allah, hendaklah kita jangan segan berlaku yang benar dan jujur, misalnya benar-benar memperjuangkan cita-cita Islam. Maka jangan hanya menamakan dirinya itu seorang Islam, sekedar hanya pengakuan kosong belaka, tetapi berlakulah yang benar sebagai seorang muslim. Hadis yang ke-86 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah secara sederhana, tidak sangat muluk-muluk ataupun teledor, dan bertindak luruslah juga. Ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun yang dapat selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, sekalipun Tuhan sendiri juga tidak dapat diselamatkan oleh amalnya, ya Rasulullah? Beliau menjawab, saya pun tidak dapat, kecuali jikalau Allah menutupi diriku, memberikan karunia padaku dengan kerahmatan daripadanya serta dengan keutamaannya. Para ulama berkata, makna istiqomah yaitu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa istiqomah itu adalah termasuk dari golongan Jawami'ul, ya, yakni sedikit kata-katanya tetapi luas pengertiannya, dan istiqomah itulah yang merupakan kenizaman segala perkara. Saya ulangi, mereka mengatakan bahwa istiqomah itu adalah termasuk dari golongan Jawami'ul Alim, jadi sedikit kata-katanya tetapi lurus pengertiannya, dan istiqomah itulah yang merupakan kenizaman segala perkara. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, perkara bab ke-8 ini sudah sama-sama kita dengar, ya. Jadi bertindak lurus, bahwa di dalam setiap sholat pun kita selalu meminta berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya, ditunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Maka dijawab oleh Allah di dalam surat Yasin ayat 31, wa ani ubuduni hadza siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembahku, kata Allah. Itulah jalan yang lurus. Menyembahnya tentu dengan cara yang ittiba, sesuai dengan contoh Nabi. Jadi jangan beribadah menurut akal sehat sendiri, ini kan lebih baik, ya kan. Jadi menyembah Allah itu dengan cara yang dituntun, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian Bapak Bapak sekalian, adalah kita selalu istiqomah, bahwa kalau kita di dalam sholat berkata iya karena ubudu wa iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta, ya maka itulah yang kita harus jalani dalam kehidupan kita sehari. Nanti insya Allah Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, ya, sesuai dengan permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Allah ajarkan bahwa menyembah Dia adalah satu jalan yang lurus, menyembah sesuai dengan tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak duduk, ya. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. Nah, makanya itu kita selalu mengulang-ulang kaji. Mungkin kita sudah sering mendengar ini, tapi kita ulang-ulang terus dalam ta'lim ini tiap malam Kamis. Insya Allah menjadikan kita selalu refresh, ya, karena ini diingat-ingatkan terus. Memang itu pada tahu, tapi diingatkan, refresh terus, diulang-ulang kembali, karena kaji itu harus diulang-ulang.
Kalau nggak diulang-ulang nanti lupa. Gitu ya. Demikian Bapak Ustaz sekalian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua kajian kita tiap malam Kamis ini, dan kita mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.